Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi di channel Blangwir, channel yang berisi tentang soal latihan ilmu pemadam kebakaran yang sangat penting kalian pelajari untuk menghadapi soal ujian CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran. Soal kali ini tentang materi keselamatan petugas part 3. 15 soal, dan dalam satu soal yang benar kalian akan mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal seleksi CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang materi keselamatan petugas part 3. Selamat mengerjakan. Soal pertama. Dalam istilah tetrahedron keselamatan, berikut 4 hal yang harus diketahui oleh petugas. 1. Mengenali atau menghindari bahaya. 2. Kesehatan fisik. 3. APD. Yang keempat jawabannya adalah A. Sarana prasarana, B. Kesejahteraan anggota, C. Kekuatan, D. Pelatihan. Jawabannya adalah D. Pelatihan. Penjelasan, lihat gambar berikut ini. Soal nomor 2. Cara menghindari bahaya listrik ketika sedang melakukan pemadaman adalah dengan cara A. Menyemprotkan air bertekanan tinggi, B. Menyemprotkan air bertekanan rendah, C. Matikan listrik dari saklar pengaman, D. Menggunakan apar jenis foam. Jawabannya adalah C. Matikan listrik dari saklar pengaman. Penjelasan, cara menghindari bahaya listrik: selalu menggunakan alat-alat keselamatan, matikan listrik dari saklar pengaman, padamkan api dengan apar yang non-konduktif terhadap listrik, yakinkan betul bahwa aliran listrik benar-benar sudah mati, gunakan galah kayu yang kering. Soal nomor 3. Bahaya yang ditimbulkan oleh gas beracun bagi petugas saat pemadaman adalah A. Haus dan dehidrasi, B. Tubuh letih dan gangguan pernapasan, C. Sesak napas dan iritasi mata, D. Cedera kulit, mata, dan kematian. Jawabannya adalah D. Cedera kulit, mata, dan kematian. Berikut efek bahaya gas beracun: cedera kulit, mata, kematian. Soal nomor 4. Cara menghindari bahaya dari panas saat menangani kebakaran adalah dengan cara A. Merayap saat evakuasi, B. Menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung pernapasan, C. Sebelum memasuki ruangan pelajari dahulu zona lokasi, D. Gunakan baju atau jaket tahan panas. Jawabannya adalah D. Gunakan baju dan jaket tahan panas. Penjelasan, baju atau jaket tahan panas dipakai untuk melindungi tubuh dari panas kebakaran. Soal nomor 5. Terjebak di suatu tempat atau daerah yang fasilitas jalan keluarnya sangat terbatas sehingga mengakibatkan terakumulasinya gas-gas beracun atau berkurangnya kadar oksigen. Berikut adalah contoh gambaran dari bahaya: A. Bahaya panas, B. Bahaya dari ruangan terkurung, C. Bahaya listrik, D. Bahaya terperangkap. Jawabannya adalah B. Bahaya dari ruangan terkurung. Penjelasan, pengertian dari bahaya ruangan terkurung: tempat atau daerah yang fasilitas jalan keluarnya sangat terbatas sehingga mengakibatkan terakumulasinya gas-gas beracun atau berkurangnya kadar oksigen. Soal nomor 6. Berikut adalah macam-macam bahaya yang mengancam petugas di saat menangani kejadian kebakaran.
kecuali A. Bahaya tersengat listrik, B. Bahaya hasil pembakaran, C. Bahaya terperangkap, D. Bahaya kurang tidur. Jawabannya adalah D. Bahaya kurang tidur. Penjelasan: mengenali dan menghindari bahaya. Bahaya listrik, bahaya hasil pembakaran, bahaya di ruangan terkurung, bahaya terperangkap, bahaya ledakan, bahaya backdraft, dan flashover, bahaya robohnya bangunan. Soal nomor 7. Penyebab terjadi backdraft adalah A. Tersedia cukup oksigen di kebakaran ruangan tertutup, B. Semua bahan mudah terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan, C. Masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam api yang telah menghabiskan sebagian besar oksigen, D. Panas yang sangat tinggi. Jawabannya adalah C. Penjelasan: backdraft disebabkan oleh masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam api yang telah menghabiskan sebagian besar oksigen yang tersedia di ruangan atau gedung. Soal nomor 8. Petugas pemadam harus mengetahui bahaya yang kemungkinan terjadi di lapangan. Salah satunya seperti bahaya flashover. Apa yang dimaksud dengan bahaya dari flashover? A. Masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam api yang telah menghabiskan sebagian besar oksigen yang tersedia di ruangan atau gedung. B. Semua bahan mudah terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan di dalam ruangan dan secara simultan menghasilkan kobaran api yang sangat besar. C. Pada kebakaran di ruangan tertutup, kebakaran api mulai meredup dan nyala api terhenti atau pembakaran tidak sempurna. D. Keluarnya gas-gas mudah menyala dan berbahaya. Jawabannya adalah B. Penjelasan: flashover terjadi saat panas asap melebihi jangkauan bakar sehingga temperatur panas yang dihasilkan menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebaran asap panas cepat memenuhi ruangan dan secara simultan akan menghasilkan kobaran api yang sangat besar. Soal nomor 9. Tanda-tanda akan munculnya flashover adalah sebagai berikut, kecuali A. Ketika suhu dalam suatu ruangan mencapai titik penyalaan, B. Terlihat asap hitam pekat dan tebal, C. Warna asap kekuningan atau kecoklatan, D. Penggelapan pada permukaan dinding, lantai, dan langit-langit. Jawabannya adalah C. Warna asap kekuningan atau kecoklatan. Penjelasan: tanda-tanda akan munculnya flashover adalah sebagai berikut. Ketika suhu dalam suatu ruangan mencapai titik penyalaan kurang lebih 500 derajat Celcius, terlihat asap hitam pekat dan tebal, penggelapan pada permukaan dinding, lantai, dan langit-langit, muncul suara keras dan menggelegar. Soal nomor 10. Berikut ini adalah cara menghindari bahaya backdraft, kecuali A. Membuat ventilasi secara horizontal untuk menghindari ledakan, B. Hindari ventilasi dengan bukaan horizontal, C. Lakukan taktik pemadaman secara defense untuk menurunkan temperatur, D. Upayakan ventilasi atau bukaan vertikal untuk meredahkan penumpukan suhu. Jawabannya adalah A. Membuat ventilasi secara horizontal untuk menghindari ledakan. Penjelasan: kenali sebab dan ciri backdraft. Backdraft disebabkan oleh masuknya udara secara tiba-tiba. Hindari ventilasi dengan bukaan horizontal. Lakukan taktik pemadaman secara defense untuk menurunkan temperatur. Upayakan ventilasi atau bukaan vertikal untuk meredakan penumpukan suhu. Soal nomor 11. Bagian struktur bangunan bergerak. Dinding mengembang atau retak-retak. Lantai melengkung mudah menyerap air.
Semua tanda-tanda di atas merupakan ciri dari bahaya. A. Bahaya backdraft. B. Bahaya bangunan roboh. C. Bahaya ruangan terkurung. D. Bahaya ledakan. Jawabannya adalah B. Bahaya bangunan roboh. Penjelasan. Berikut cara menghindari bahaya bangunan roboh. Soal nomor 12. Dalam situasi krisis, menghadapi keadaan bahaya bagi kita sendiri maupun orang lain di hadapan kita, sebaiknya kita mengambil sikap A. Langsung melakukan pertolongan karena kita sudah terlatih. B. Langsung lari menyelamatkan diri karena takut risiko yang nanti menimpa kita. C. Berhenti dan mencari tempat perlindungan, pasrah karena situasinya kita sama-sama korban. D. Berhenti sejenak, tenangkan diri, ambil napas panjang, buatlah perkiraan secara cepat dan tepat. Jawabannya adalah D. Berhenti sejenak, tenangkan diri, ambil napas panjang, buatlah perkiraan secara cepat dan tepat. Penjelasan. Sikap bertahan hidup dalam situasi krisis sebaiknya berhenti sejenak, tenangkan diri, ambil napas panjang, buatlah perkiraan secara cepat dan tepat. Soal nomor 13. Berikut ini adalah nama alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran kecuali A. Tali, B. Radio HT, C. SCBA, D. Selang. Jawabannya adalah D. Selang. Berikut ini jenis alat-alat pelindung diri APD bagi petugas pemadam kebakaran. Soal nomor 14. Tersedianya oksigen di ruangan. Panas sangat tinggi. Semua bahan mudah terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan. Dari semua keadaan di atas, pada kebakaran akan menimbulkan sebuah fenomena yang disebut A. Backdraft, B. Decay, C. Tahap pertumbuhan kebakaran, D. Flashover. Jawabannya adalah D. Flashover. Syarat terjadinya bahaya flashover yaitu tersedianya cukup oksigen, panas sangat tinggi, semua bahan mudah terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan. Soal terakhir 15. Cara menghindari bahaya dari ruangan terkurung adalah dengan cara A. Merayap saat evakuasi, B. Menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung pernapasan, C. Sebelum memasuki ruangan pelajari dahulu dena lokasi, D. Gunakan baju atau jaket tahan panas. Jawabannya adalah C. Sebelum memasuki ruangan pelajari dahulu dena lokasi. Penjelasan. Cara menghindari bahaya ruangan terkurung adalah sebelum memasuki ruangan pelajari dengan seksama dena dan lokasi ruangan. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika kalian mendapatkan 50 poin ke bawah, kalian sudah ada jiwa pemadam. 50 poin ke atas, kalian hebat. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang keselamatan petugas. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.